122. Yang lainnya mungkin bisa diinfokan ke teman-teman yang lainnya untuk bisa gabung ya. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Angkatan 2024. Ini penjelasan untuk kurikulum kalian ya 2024. Tadi pagi sudah saya share untuk mata kuliah MKWU. Em, itu nanti coba kalian cek, semoga sudah sesuai ya. Untuk mata kuliah kewarganegaraan, kuota yang disiapkan itu masih 87. Saya sudah minta untuk penambahan per kelas 90. Jadi nanti masih proses ya. Tapi insya Allah Senin sudah difikskan oleh PPTI. Jadi kalian bisa masuk ke kelas sesuai dengan tabel yang sudah saya share di pagi hari tadi. Oke. Nah, ini kurikulum kalian. Jadi kalian sekarang ada di semester 4 ini ya. Di semester 4, tunggu saya besarkan dulu. Nih, kalian ada di semester 4. Ada seminar akuntansi. Ini beda dengan kurikulum kakak tingkat kalian yang di seminar akuntansi itu ditempuh di semester 7. Nah, kalian ada di semester 4, kemudian nanti semester 5 ada proyek desa dan PKP lainnya, ditambah masih ada MKWU ini, dua mata kuliah, bahasa Inggris dan literasi digital, yang ini online. Kemudian semester 6 magang, semester 7 mata kuliah pilihan, hanya 9 SKS, kemudian skripsi. Oke. Nah, karena kalian di semester 4 ini ada seminar akuntansi, semester 4 ya, sorry. Bentar. Ya, kalian di semester 4 nanti di akhir semester ini, nanti kalian sudah harus ujian seminar proposal. Oke. Terus, ini alternatif saja ya, alternatif untuk kalian yang ingin lulus 3,5 tahun. Jadi, karena yang tadi itu kan ini 20 SKS untuk semester 6, kemudian semester 7 ada 9 SKS, semester 8 hanya mengambil skripsi 4 SKS. Gitu ya. Terus, mm, kalau kalian mau percepatan, maka di semester 6 yang tadinya 20 SKS, itu bisa kalian tambahkan 3 SKS, satu mata kuliah pilihan di semester 6, yang sifatnya juga online. Ini dilakukan oleh kakak tingkat kalian angkatan 2023. Jadi, mm, kita lihat nanti hasilnya, kita evaluasi. Akan kami evaluasi jika berjalan dengan baik. Jadi magang ditambah satu mata kuliah pilihan, maka 2024 juga akan melaksanakan hal yang sama. Gitu ya. Terus, karena tiga SKS sudah diambil di semester 6, maka di semester 7 kan tinggal 6 SKS. Nah, skripsi ini bisa maju di sini. Jadi kalian mata kuliah pilihan ditambah dengan skripsi, nanti tinggal 10, jadinya 10 SKS. Gitu ya. Oke. Kalau kecepatan bilang ya, kalau ada tanya juga bisa present. Jadi yang normalnya itu semester 4 kalian seminar akuntansi, kemudian semester 5 itu BKP. BKP itu macam-macam, ada proyek di desa, kewirausahaan, itu yang kakak tingkat kalian kemarin itu ada yang jualan-jualan itu ya. Kemudian ada magang riset, ada studi independen dan student exchange. Ya, kalau tahun kemarin itu ke inti Malaysia. Jadi ini bebas karena kita di eh, non pendidikan, maka yang wajib ini magang. Sementara yang PKP ini bisa di lain-lain tempat, proyek desa, KWU, magang riset, studi independen dan student exchange. Tapi masih ada dua mata kuliah MKWK ya, apa tadi literasi digital dan bahasa Inggris. Tidak ada kuota jadi bebas. Kemudian di semester 7 ini normalnya ya, mata kuliah pilihan dan skripsi. Ya, bisa dibayangkan ya.
Oke. Nah, kalau ingin 3,5 tahun, kalau ini ya, ini semester 4, ini dulu ya. Kita ngobrol tentang ini semester 4 SMAK, khususnya untuk seminar akuntansi. Jadi kalian berproses sampai 22 Mei itu menghasilkan bab satu, bab 1, 2, 3 proposal yang akan diujikan. Jadi terakhir itu kalau bisa 22 Mei itu kalian sudah selesai bab 3, kemudian 25 sampai 26 Mei Juni itu ujian, yang diantaranya itu kalian harus UAS dulu. Itu ya. Dan sinkronisasi nilai 29 Juni, artinya 29 Juni itu sudah selesai. Meskipun batas akhirnya 31 Juli. Nanti kita lihat prosesnya. Ya, ini untuk mitigasi risiko. Jadi kalau misalkan ternyata kalian belum selesai, mungkin ada kebijakan lain dari kami. Ya, jadi eh, intinya semester ini kalian sudah harus mengerjakan seminar proposal. Hasilnya adalah proposal bab 1 sampai bab 3 yang akan diujikan tanggal 25 Mei sampai 26 Juni. Yang di tengah-tengahnya ini kalian harus melaksanakan UAS. Ya, nanti jadi ada jeda. Oke. Sebelum tanggal 29 Juni nilai sudah harus masuk. Itu ya. Ini yang harus dikerjakan semester 4 ini. Kemudian semester 5, 6, 7 ini alternatif saja. Kalau kalian ingin bisa cepat selesai, itu ini bisa jadi alternatif. Jadi kalau BKP-nya tadi ada 5 ya, student exchange, studi independen, kemudian proyek di desa, eh, proyek di desa, terus apa tadi, kewirausahaan dan magang riset. Kami kemarin rapat itu menyarankan untuk ikut magang riset karena linear dengan tugas akhir kalian. Toh proyek di desa juga kadang-kadang kalau menurut informasi dari kakak tingkat kalian itu banyak yang meleset gitu ya. Melesetnya itu kegiatannya kurang jelas. Jadi mungkin bisa magang riset atau student exchange itu kan ilmunya ada. Terus KWU ya, kewirausahaan itu masih boleh. Kemudian kalian masih ada 2 NKWK dan 1 mata kuliah pilihan kalau kalian ikut yang ini ya. Oke ya. Semoga tidak terlalu cepat ya. Semoga bisa dipahami. Oke, terus eh kemudian semester 6 kalian magang ditambah 1 mata kuliah pilihan dan semester 7 ini kalian lanjut. Jadi em, SMAK di sini dilanjut magang riset ini linear. Terus ada jeda 6 semester di sini, kemudian skripsi. Harapannya di semester 6 ini kalian bisa menghasilkan output Sinta 4 minimal ya, supaya bisa meringankan eh, ujian kalian. Itu bagi yang tidak ada penyetaraan skripsi. Oke ya, nanti kalau ada yang tanya-tanya catat dulu. Oke. Nah, semester 4. Sorry ya. Semester 4 ini kalian harus sudah daftar di Si Pintar 2 langkah ini, bimbingan tugas akhir skripsi dan seminar proposal tugas akhir 2 SKS. Ini harus saya approve dulu. Jadi kalian daftar, kemudian nanti saya approve, baru kalian bisa input seminar proposal tugas akhir. Ini semester 4 ya. Di akhir semester 4 itu nilai seminar akuntansi atau seminar proposal itu akan masuk langsung otomatis ke KHS setelah saya sinkronkan. Baru nanti di semester 7 kalian bisa menambahkan tahapan sidang tugas akhir skripsi ini di Si Pintar. Ya, oke. Nah, kita masuk ke sini ya. Masuk ke upaya untuk mempercepat kalian. Jadi, kalau penyetaraan artikel ya, tentang penyetaraan artikel itu aturan terakhir di pedoman tugas akhir 2025 minimal Sinta 4. Kemudian paling cepat pada semester 4. Jadi sekarang ya, kalian bisa mempublish ya, mempublish untuk artikel.
Mahasiswa yang di jurnal Sinta 3 atau 4 itu otomatis mendapatkan A minus, tetapi mengikuti ujian tugas akhir. Sementara Sinta 1, 2 dan Scopus itu tanpa ujian akhir dan otomatis A. Nah, bisa direkognisi untuk dua, ini seminar proposal dan tugas akhir. Oke, ya. Jadi kalian itu untuk tugas akhir itu ada dua mata kuliah, ya, seminar proposal 2 SKS dan seminar tugas akhir skripsi. Semuanya kan 6 SKS. Oke, seperti ini untuk ilustrasinya. Jadi semester 4 itu sudah harus artikel terbit minimal Sinta 4. Ya, semester 8 dan 5 sampai 8 itu kalian bisa berproses. Ini untuk yang sesuai dengan itu ya, sesuai dengan pedoman dan faktor. Kalau seandainya kalian bisa atau mampu mempublish, eh, maka administrasi untuk seminar proposal ujiannya itu bisa di skip. Ya, tapi ini nilai otomatis amin dengan ujian akhir untuk Sinta 4. Berarti ini Sinta 4 dan 3 ya, 3 dan 4. Terus kalau Sinta 1, 2, 1, 2 dan Scopus itu tanpa ujian akhir. Nah, saya lanjutkan dulu ya. Tapi di sini kalian lihat prosedur pengajuan nomor 2 ini harus melampirkan bukti blind review. Jadi harus ada korespondensi review ya. Tidak boleh kemudian kalian beli eh, putus. Jadi kalian bayar kemudian selesai terbit publish itu tidak lolos. Yang lolos adalah kalian benar-benar masuk ke jurnal yang itu melakukan review, jadi email-emailan gitu ya. Kalau bukan lewat email berarti lewat JS. Em, Siapa penulis? Kalian jadi penulis pertama ya. Kemudian dikirim ada review dari editor atau reviewer. Kalian revisi, eh, itu biasanya satu atau dua kali ya. Dan revisinya biasanya kalau benar itu jurnal berarti itu nanti dilampirkan. Jadi kami akan menilai atau mereview interviewnya. Tidak beli putus kan ada seringkali ada jurnal yang itu menawar harus direview itu tidak lolos ya ini. Jadi kalau seandainya ternyata kalian belum bisa publish sampai semester 4 ikuti yang seperti ini. Jadi semester 4 itu eh, masih seminar proposal, ujian proposal. Kemudian semester 5 dan 8 itu kalian bisa berproses. Entah itu Sinta 4, 3, 1, 2, atau Scopus ya. Tetapi tetap melampirkan korespondensi ya. Oke, jadi tidak ada itu artikel yang boleh putus. Tanpa melampirkan blind review tidak lolos. Maka saya ulangi lagi yang belakang ini. Kenapa saya sarankan kami ya, kami itu berarti ini sudah dari hasil rapat Bapak Ibu dosen. Itu menyarankan magang riset karena linear. Kan semester 4 ini eh, proposal gitu ya. Seandainya tidak sampai ke publish Sinta 3 dan 4, maka outputnya adalah proposal yang itu diujikan di ini ya, Mei sampai Juni. Kemudian semester 5 dan 8 itu kalian 5 sampai 7 itu kalian berproses magang riset. Bisa jadi selama proses itu kalian bisa menghasilkan artikel minimal Sinta 4. Tuh, sehingga nanti kalian ini di semester 7 bersama dengan mata kuliah pilihan itu bisa ujian akhir nilai otomatis A minus. A minus itu nilai terendah. Jadi pada saat ujian akhir ternyata kalian bisa perform dengan baik, itu bisa jadi A. Itu ya. Ini. Atau mungkin ya, mungkin. Tapi nggak usah sampai ini ya. Kalau saja. Oh, mendapat kali mama ya? Ya. Eh, apa? Jadi kemana-mana.
ya, oke. Nah, oke. eh itu ya, sampai mana tadi? Ya, ini otomatis A minus. Jadi kalau kalian bisa perform, membuktikan dengan baik itu bisa naik jadi A. Gitu. Ini kita satu dua atau iya enggak terus ya. Jangan sampai ke sini udah banget tapi bukan sulit kan. Tapi karena itu kita tanyakan ya. Jelas enggak? Ngerti ya, kalian sekarang harus selesai semak. Dan di akhir ini, kalian sudah harus ujian semak. Selain menempuh ini, mata kuliah ini, yang di sini ada semak. Nanti praktek KWU, itu biasanya ada kebiaran KWU juga dari Bapak Ibu dosen. Gimana 2024? Ada yang ditanyakan? Paham enggak yang saya jelaskan? Kalau kalian ingin lulus normal selama 8 semester juga tidak apa-apa gitu ya. Cuman kurikulum yang sudah kami susun oleh tim kurikulum itu menyediakan alternatif supaya kalian bisa lulus 3,5 tahun. Nah, misalkan kalian lulus 4 tahun, ya nggak apa-apa, berarti ya normal saja. Tuh ya, 3,5 tahun ya oke. Udah ada jelas semua, berarti ya. Yang harus kalian lalui sampai lulus itu apa? Ya, Saskia. Bu izin bertanya. Di semester 4 kan kita mengerjakan seminar proposalnya. Terus di jeda semester 4 sampai semester 5 sampai semester 7 itu kira-kira proposalnya bisa dilanjutin ke skripsi apa harus nunggu semester 7 semester 8 dulu baru mengerjakan skripsi, Bu? Ya, ini kalau kurikulum kurikulum yang asli itu kan 4 terus kalian ini ya yang normalnya gini 4 semak kemudian 5 itu kalian VKP ini ya terus 6 itu magang semester 7 baru skripsi semester 8 ya semester 8 ini PKP-an ini ya. Nah, semester 8 baru skripsi cuman di semester 7 pun karena ini cuman 9 SKS ya itu semester 8 4 skripsi bisa masuk ke sini. Jadi ada 11 SKS. Kok 13 ya, maaf. 13 SKS. Jadi 3,5 tahun bisa. Nah, selama kurun waktu 5 6 7 itu bisa melanjutkan secara informal dengan Bapak Ibu dosen gitu ya. Nah, itu kenapa ini salah satu BKP ini magang riset itu bisa kalian ambil supaya tetap bisa eh, in touch dengan dosen pembimbing kalian. Nih, jadi kalian PKP-nya itu kan magang riset itu 20 SKS. Kemudian ditambah 2 MKWK. Ini ya, 20 SKS ditambah 2 MKWK 4 SKS full 24 SKS. Itu bisa kalian alokasikan untuk ikut magang riset. Tuh. Karena linear, gitu. Tadi saya bilang kan linear. Sehingga bisa fokus. Nanti barangkali kalian bisa menghasilkan output minimal Sinta 3.
sehingga nanti A- itu sudah masuk ya. Sinta satu dua atau Scopus boleh, tapi itu terlalu berat bagi kalian. Cukup Sinta 3 dan 4 saja ya. Tuh kalau kalian ikut magang riset ini sehingga nanti hmm, kalau kalian ikut ini nanti semester 7 ya itu bisa diambil atau kalian tinggal ujian aja. Tinggal ujian A minus tapi sudah masuk ke nilai kalian. Itu kalau kalian bisa perform dengan baik bisa jadi A ya. Itu. Jadi kalian ini ya, kurikulum itu memang disusun untuk kalian bisa lulus 3,5 tahun. Karena ini kalau normal itu 9 ditambah 4 itu kan 13. Gitu ya. Kalau kalian mau lebih cepat lagi, maksudnya lebih fokus lagi, ya ikuti yang ini. Jadi di sini ada mata kuliah pilihan, karena di sini magang ya. Kalau enggak pun juga enggak apa-apa. Tuh, ya. Siapa tadi? Saskia, apa enggak? Iya, Bu. Terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Cahyo. Ya, izin tanya Ibu, magang riset lebih jelasnya itu kita ngapain aja ya, Bu? Magang riset itu kalian ikut ke dosen kalian. Jadi tidak hanya harusnya ya, harusnya artikel kalian kan mengeluarkan output. Outputnya adalah artikel. Itu bisa menjadi output em, apa sekaligus ya, sekaligus menjadi output tugas akhir kalian sambil mengerjakan riset. Nah, riset ini adalah riset kalian, juga risetnya Bapak Ibu dosen. Jadi kalian menginduk ke risetnya Bapak Ibu dosen gitu. Eh, Jadi, kenapa kami sarankan untuk ikut magang riset? Alternatifnya atau pertimbangannya itu yang pertama, kalau kalian ikut ini proyek di desa, itu kan banyak yang mengeluh ya dari kakak tingkat kalian itu. Jadi kalau mereka tuh kalau kalau bisa sih bisa dihindari gitu ya. Kemarin banyak yang ikut KWU. Kemudian magang riset ini karena informasinya masih kurang, jadi belum banyak juga yang ikut. Nah, studi independen juga ini ada dua kakak tingkat kalian. Biasanya yang ikut ini itu biasanya yang pengen dapat penghasilan gitu ya. Kayaknya sih studi independen itu dapat fee dari pihak ketiga. Jadi banyak yang apply juga. Cuman dari banyak yang apply itu hanya dua yang lolos. Ini kan warisan dari program Merdeka Belajar itu. Nggak tahu kalau pas kalian itu masih ada atau enggak, saya belum paham gitu ya. Atau student exchange. Student exchange ini yang kemarin ikut ada 16 di Malaysia gitu. Apapun yang dipilih itu nggak apa-apa karena kan merdeka ya. Ini 1 sampai 5 itu silahkan. Nah, kenapa kami sarankan untuk magang riset? Yaitu tadi pertimbangannya daripada proyek desa itu boleh magang riset. Tapi kalau kalian mau pilih KWU, studi independen atau studi riset juga nggak apa-apa. Terus yang kedua itu linear dengan ini ya. Jadi kalau seandainya semester 4 ini kalian sudah selesai ujian, itu kan nilainya sudah keluar ya. Nah, selama semester 5 sampai 8 ya, ini normalnya itu kalian bisa berproses sehingga nanti di semester 7 atau 8 itu kalian kalau sudah minimal 94 itu ujian dengan minimal A minus atau eh ini tapi ini susah ya. Kalau menurut saya sih ini aja. Itu tetap ada ujian. Kalau kalian perform dengan baik itu bisa A. Itu Cahyo. Halo, ini Cahyo. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Jadi magang riset itu kalian mengerjakan riset kalian. Tapi kan itu 6 bulan ya, 6 bulan. Riset kalian itu nanti menginduk ke risetnya Bapak Ibu dosen. Makanya dengan yang ini itu kan sudah terbentuk di sini. Kalau dosen pembimbingnya sudah
Berarti kalian biasanya dosen pembimbing itu mengarahkan riset yang sesuai dengan payungnya, payung risetnya. Nah, itu pada saat kalian ikut magang riset, itu kalian selain mengerjakan riset kalian, juga membantu risetnya Bapak Ibu dosen. Gitu. Ya, oke. Ya, Stamala. Baik, Ibu. Terima kasih izin bertanya. Jadi, semisal ada sebuah kendala terus kita nggak bisa selesai semprot di tanggal itu. Apakah ada susulannya atau harus ke semester 5? Terus yang kedua itu kan sebelum bisa ujian semprot kan kita harus jadi audiens semprot angkatan 22. Nah, sekarang kan tinggal yang Ibu share kemarin kan cuma 19. Jadi kan kemungkinan nggak bisa ikut semuanya. Ada yang mungkin ikut satu nggak bisa tiga gitu. Itu boleh atau harus minimal tiga itu tadi. Terima kasih, Bu. Terima kasih Stamala. Jadi, masih ada 50 ya, masih ada 50. 19 itu yang ikut di bulan ini. Di bulan ini, sementara sisanya itu akan diproses selama kurun waktu itu. Jadi nanti rencananya setiap bulan, akhir bulan itu akan ada ujian serentak. Toh 50 itu juga paling sehari cukup ya. Sehari cukup. Hmm, Bentar. Jadi pertanyaannya, ya, eh jadi kalian minimal itu harus ada yang ikut, jangan kosong. Kalau sementara itu dari 5, kami putuskan 3 dulu. Nanti lihat perkembangannya, gitu ya. Em, itu dulu ya. Jadi jangan sampai Lebaran itu kosong. Sampai sekarang ini ya, kemarin hasil rapatnya juga minimal 3. Kalau satu belum ya, belum sampai ke sana. Kita lihat perkembangannya itu ya. Terus yang kedua, Itu Bu, kalau semisal ada kendala terus nggak bisa ikut ujian semprot sesuai tanggalnya. Apakah ada susulan atau harus di semester 5? ya Itu. ini kan, ini 25 sampai 26 Juni itu 1 bulan loh. 1 bulan itu juga lama ya. Jadi dikurangi 1 minggu, ini berarti 3 minggu. Biasanya kalau UAS kan kita cuma seminggu ya. Jadi, sebentar. Ya, ini 1 bulan, kemudian ini kurangi 1 minggu, berarti 3 minggu itu untuk berapa kelas kalian ya? 8 ya. 8. Kemarin itu angkatan 2022 Sempro 6 kelas itu 2 minggu. Jadi kalau kalian 8 kelas, cukuplah 3 minggu ya. 3 minggu. Setiap hari itu. Setiap hari dikurangi dengan UAS. Jadi kira-kira cukup di sini. Sampai kemudian sinkronisasi nilai. Ini sinkronisasi nilai harus saya sinkronkan untuk bisa masuk ke HS. Nah, ini harus dijalankan. Kalau enggak, kalian tidak ada nilai. Sehingga kita lihat di semester 5. Semester 5 itu kalian sudah 24 SKS. Jadi nggak bisa ngulang di sini. Ya, kalaupun ngulang itu di semester ini, semester 6. Masih ada 2 SKS kan, 22 SKS. Jadi nggak bisa kalau di sini. Jadi kalau kalian nggak lulus di sini, ya paling misalkan ada kendala, maka di semester 5 ini karena sudah 24 SKS ini nggak bisa, harus di semester 6. Ya otomatis akan hmm, ya ini 2022 22 SKS di sini. Ya, cuman di sini ini adalah apa rencana ter, ter terbaik ya 29 Juni sudah ada hmm, sinkronisasi nilai ya. Kan sinkronisasi nilai itu ya kalian harus bantu saya lah ya, harus bisa karena butuh waktu. Kalian kan berapa itu? 330-an ya. Kalau kalian nggak jalan di sini itu eh, hmm, ya akan menyusahkan gitu ya. Meskipun di sini ada 31 Juli, berarti kan masih ada 1 bulan lagi. Cuman masih ada kakak tingkat kalian ini. Masih ada berlanjut 2023 ini. Nanti malam baru
ada sosialisasi. Jadi maksud saya itu kalian selesaikan di sini. Nanti saya akan berpindah ke angkatan 2023. 2023 itu nanti di awal itu mereka ujian, baru akan saya sinkronkan di semester 7 gitu. Ya, kalau kalian nggak selesai di sini itu akan mempersulit kalian sendiri dan mempersulit administrasi. Kan ada waktu itu ya, sini. Eh, ini kan mata kuliahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu ya susah. Jadi kalau meleset ya nanti ada kebijakan lagi mungkin ya. Cuman ini mitigasi 31 Juli batas tugas akhir itu harus selesai. Masih ada 1 bulan. Cuman saya rencananya itu saya pakai untuk angkatan 2023. Gitu, siapa? Istamala. Jadi kalau bisa kalian ya disiplin lah ya, tepat waktu untuk bisa menyelesaikan sempro. Oke, Istamala. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, oke, Ahmad Asari. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Bu. Sebelumnya saya sempat tanya apakah suara saya terdengar. Ya, sudah silakan. Bertanya, Bu, terkait lembar kehadiran sebagai audiens Sempro untuk angkatan 22. Nah, di lembarannya kan di bagian bawah sebelah kanan ada tanggal, bulan, dan tahun. Nah, itu kita isinya tanggal, bulan, dan tahun berapa ya, Bu? Karena kan kita bisa jadi juga mengikuti audiensnya, menjadi audiens itu di hari yang berbeda-beda. Lantas tanggal yang kita tulis itu tanggal apa? Terima kasih. Kalau yang di akhir itu kan ada tanda tangan dosen pembimbing ya. Nah, itu dosen pembimbing dia tanda tangannya tanggal berapa itu aja. Itu kan di akhir paling kanan ya, di bawah sendiri kan ya. Iya, betul, Bu. Ya, itu dosen pembimbing kalian yang akan tanda tangan di situ. Untuk di awal yang kita print out itu yang kosongan dulu ya, Bu, tanggalnya. Dikosongin aja. Dosen pembimbingnya kan juga belum tahu. Nah, dosen pembimbingnya itu nunggu di ini kalian isi dulu. Nanti kan saya buka lagi, kemudian kalian isi dengan baik itu ya, pertimbangkan dengan baik. Jadi karena kalian dalam satu, misalkan nanti magang riset, maka nanti kalian akan bersama beliau selama 1 semester. Tuh, jadi ini saya buka dulu ini sampai 31 Januari dan biasanya saya butuh waktu 1 minggu untuk ini menetapkan dosen. Jadi pikir dengan baik-baik ya, siapa yang akan kalian temani kalau misalkan kalian ikut magang riset ini dengan dosen siapa. Karena 1 semester nanti kalian akan berkoordinasi, berkonsultasi, membantu dengan Bapak Ibu dosen tersebut. Tuh ya, Ahmad Ansari. Baik, terima kasih banyak Ibu sudah menjawab. Izin bertanya lagi, Bu. Untuk tiap semester untuk kedepannya, apakah akan ada sosialisasi seperti ini lagi, Bu, terkait kurikulum per semester? Ya lihat nanti ya. Angkatan 2023 kemarin per semester ya. 2024 ini kan kalian kemarin masih satu paket ya, 1, 2, 3 ini kan nggak usah sosialisasi sudah paham. Kalau ini kan sudah mulai semak, gitu ya. Nanti lihat perkembangan kalian, lihat juga evaluasi dari hasil 2023, apakah berjalan dengan baik atau enggak. Nah, nanti kita lihat ke depannya. Oke, Baik, terima kasih banyak Ibu sudah menjawab. oke. Ya, Rameza. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, untuk kita yang menghadiri ujian Sempro itu yang dari Kating, apakah diperbolehkan ikut ujian Sempro dari Kating Prodi lain yang untuk pemenuhan kehadiran audiens itu, atau hanya diperbolehkan ikut yang dari akuntansi saja, Ibu? Terima kasih. Ya, boleh ya. Kan harusnya nggak boleh karena budayanya beda. Eh, tapi karena kan mendesak ya ini ya. Saya tuh kemarin itu baru buka kurikulum ya juga pas. Ternyata semester 4 2024 harus semak. Kemarin tuh saya cuma mikir 2023 gitu ya. Pas ujian serentaknya 2022.
Udah lupa kalau kalian itu ternyata ada semak. Harusnya kalian dulu baru 2023 karena kurikulumnya beda. Silakan kalau misalkan mau ambil di prodi lain, cuman utamakan di prodi akuntansi. Jadi prodi akuntansi minimal lah dapat satu ya. Supaya kalian ngerti, Bapak Ibu dosen di akuntansi itu ujinya gimana. Beda, apalagi di prodi lainnya. Karena budayanya beda, tujuannya beda, visi misinya juga beda. Jadi kalian khawatirnya kalau nggak ikut di akuntansi, nanti kalau kalian ujian tuh shock gitu. Gitu ya. Silakan, bolehlah, nggak apa-apa. Untuk kalian 2024 saja ya. Boleh Baik, diambil di prodi lain ya. Cuman akuntansi harus ada ya, supaya kalian ngerti. Bapak Ibu dosen kalian itu, oh ternyata seperti ini gitu. Oke, baik Ibu, terima kasih. oke. Ya, Revalin. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Izin bertanya Bu, untuk mahasiswa yang mendapatkan penyetaraan skripsi, untuk prosedur dan mekanismenya bagaimana ya Bu? Untuk pengganti proposal dan skripsi, dan untuk pengerjaannya apakah bisa dimulai di semester 4 ini ya Bu? Terima kasih Bu. Ya, penyetaraan skripsi sama, jadi harus ikut ini juga. Jadi kalian tetap harus eh, daftar ini ya, daftar sebentar. Mana aku tadi? Nih, kan harus daftar bimbingan tugas akhir, kemudian di-approve, dan daftar seminar proposal. Daftar aja secara administrasi. Hmm, hanya pemenuhan administrasi. Jadi kalian otomatis sudah dapat nilai A tanpa ujian seminar proposal, tanpa ujian akhir, itu nilai sudah A. Outputnya apa? Outputnya artikel ber-ISSN saja, tidak harus Sinta. Jadi SSN dimanapun boleh gitu. Ya, itu sangat dimudahkan. Jadi harus berproses. Bulan Juni itu nilainya harus keluar untuk isi KHS gitu. Ya, prosesnya nanti tergantung dari Bapak Ibu dosen. Jadi kalian ikut ke Bapak Ibu dosen mana, terserah. Nanti polanya ikuti aja. Ya, tapi tanpa ujian proposal, tanpa ujian akhir, nilai kalian sudah outputnya adalah artikel ber-ISSN saja. Tuh ya, oke, Revalin. Baik Ibu, terima kasih Bu. Izin bertanya lagi Bu, untuk pengajuan dosen pembimbingnya bagaimana ya Bu? Apakah ada prosedur terkait pengajuannya? Yang kemarin kan sudah saya share itu, tapi ternyata masih ada yang belum ngisi. Itu ini akan saya buka lagi sampai tanggal Sabtu gitu ya. Isi dengan baik, pertimbangan dengan baik gitu ya. Karena itu yang akan kalian ikuti sampai kalian lulus. Kemudian karena 31 Januari itu akhir dan nanti kuliahnya kan tanggal 2 ya. Em, ya tanggal 2. Itu mungkin belum keluar gitu ya. Saya perlu waktu untuk setting Bapak Ibu dosen. Baru nanti bisa kalian masuk ke sini, mendaftarkan siapa dosen pembimbing kalian setelah saya share penetapannya. Gitu ya. Oke. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas Ya, jawabannya. oke. Sama-sama. Sudah? Yang lainnya? Paham ya? Jadi kalian selain kuliah itu juga harus mengerjakan SEMA. Oke, pada saat nanti setelah saya tetapkan, eh, konsultasi ke Bapak Ibu dosen itu jangan kosongan ya. Kalian sudah harus punya apa amunisi ya, mempersiapkan diri. Apa kira-kira yang akan saya sampaikan ke Bapak Ibu dosennya, yang saya akan diskusikan apa, bawa apa. Jangan kosongan. Kalau kosongan itu akan sulit nanti koordinasinya. Ya, karena satu semester itu sudah harus selesai proposal. Selain kalian ini mengikuti mata kuliah 7 ini. Oke, eh, semoga sudah tidak ada yang crash ya mata kuliahnya. Sudah saya setting di Siakadu, nanti silakan untuk KRS. Jangan lupa juga untuk kepenasehatan. Jadi, hubungi Bapak Ibu dosen, kepenasehatan ya terakhir Jumat lah ya. Jumat tanggal 30. Itu KRS sudah fix.
Jangan nunggu dosennya menghubungi kalian. Dosennya kalian itu sibuk banget. Ya, kalian harus dengan sadar menghubungi Bapak Ibu dosen, tapi dengan etika yang baik ya. Oke, Listiana. Izin bertanya, Bu, untuk artikel sebagai penyetaraan skripsi ini apakah harus wajib selesai di semester 4 ya, Bu? Terima kasih. Nah, kalian masih bisa mengajukan sampai nanti kalian lulus gitu ya. Kalau misalkan ternyata di semester 4 ini kalian eh, punya prestasi ya silahkan. Jadi biasanya saya penyetaraan skripsinya itu di akhir tahun. Kayak kemarin itu yang sudah saya share di grup besar. Di akhir tahun ya. Akhir tahun kenapa? Ya, saya jadikan satu aja. Nah, nanti bisakah di tengah-tengah semester itu atau nanti di akhir tahun. Kalian silakan berproses. Lomba apapun enggak apa-apa. Pantun, puisi, asal itu tadi ya. Nasional juara satu, internasional juara satu, dua, tiga. Ya, nanti tetap koordinasi dengan Hima. Jadi saya dibantu oleh Hima untuk ini. Jadi kalau sudah dapat juara atau mekanisme lainnya, kalau yang dulu-dulu kalian dapatkan apa sertifikatnya itu juaranya, baru disampaikan ke Hima gitu untuk didata. Oke. Izin bertanya lagi, Bu. Lalu untuk yang sudah dapat penyetaraan skripsi ini, apakah untuk SEMAK nanti akan apakah akan mempresentasikan artikelnya atau bagaimana ya, Bu? Nggak ada ujian. Kalau SEMA itu hanya administrasi saja. Jadi tetap harus dilalui administrasinya. Polanya bagaimana? Polanya menyesuaikan Bapak Ibu dosen, pembimbing kalian. Tuh, nggak ada ujian. Cuman administrasi itu harus masuk. Kalau nggak ada, administrasinya nilainya nggak ada. Ya, Baik, Bu. Terima kasih. oke. Jadi tetap harus mendaftar di Si Pintar untuk bimbingan tugas akhir, seminar, dan sidang tugas. Administrasi harus terpenuhi, tapi tidak ada ujian. Cukup artikel yang itu ber-ISSN. Gimana prosesnya? Polanya mengikuti Bapak Ibu dosen pembimbing kalian. Polanya beda-beda. Ya, jadi kalian harus bisa beradaptasi dengan Bapak Ibu dosen pembimbing kalian. Itu ya. Jangan seenaknya sendiri. Dan kami pun beda-beda. Cara saya apa membimbing itu beda dengan Bu Ika, beda dengan Bu Lintang, beda-beda. Kalian yang harus menyesuaikan dengan kami. Ya, oke. Ada lagi? Cukup ya. Kalau nggak ada berarti sudah saya anggap kalian paham. Jelas. Oke. Udah. Kalau nggak ada, eh, jangan lupa penasihatannya. Hubungi Bapak Ibu dosennya. Profilia, kenapa? Baik, Ibu, Listiana, terima kasih atas bentar. kesempatan. Listiana mungkin bisa apa diturunkan apa Baik, itu Bu, mohon maaf. power hand ya. Profilia. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, untuk daftar si pintarnya itu dimulai dari sekarang atau menunggu dosen pembimbingnya terlebih dahulu ya, Ibu? Terima kasih. eh, Menunggu dosen ya. Jadi ini kalian isi dulu, kemudian nanti baru ada penetapan, baru nanti kalian masuk ke sini. Ya, masuk ke sini, eh, nanti baru saya approve, baru nambah ini. Oke, Profilia. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, oke cukup ya. Ini saya buka dulu untuk semak 2024. Oke, kalau nggak ada, bisa diakhiri. Silakan. Bisa 2024 ya. Oke,
bisa menjalani semester 4 ini dengan jangan lupa kepenasehatan ya. Karena saya sudah menginstruksikan ke Bapak Ibu dosen untuk melakukan kepenasehatan. Cuman kalian yang harus aktif menghubungi PK-nya ya, PK jangan lupa. Oke, kalau tidak ada bisa live. Terima kasih 2024. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.